Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini betul Bu, benar, saya nggak salahkan. Tapi ibu juga mesti tahu dan pahami, hadis ini juga harus dipahami dari aspek kewajiban. Kalau sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu, mestinya kita memahami, oh sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Mau sorga dunia, mau sorga akhirat, ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya seorang ibu itu sangat berperan mengantarkan hidup anak-anaknya ke surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Makanya kalau kita lihat dari segi kewajiban, berarti melalui hadis ini ibu wajib mendidik anak-anak ibu agar bisa diantarkan menikmati surga dunia maupun surga akhirat. Itu kewajiban ibu. Nah, jadi hadis ini jangan hanya dipahami dari segi hak, tapi pahami juga dari segi kewajiban. Bagaimana anak-anak ibu bisa menjadi anak yang taat kepada ibu kalau ibu nggak didik dengan baik? Bagaimana anak-anak tadi bisa masuk surga dunia atau surga akhirat kalau ibu-ibu menelantarkan pendidikannya? Bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang soleh, patuh kepada kedua orang tua kalau kedua orang tuanya tidak membimbing, tidak membina, tidak mendidik? Nah, jadi jangan melulu kita hanya bicara hak kalau kita tidak bicara kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, ibu-ibu, para ustazah, para ummahat, para akhwat yang saya cintai, hari ini kembali kita kumpul untuk ikut melaksanakan taklim rutin wanita di Markas Syariat Petamburan. Tadi acara demi acara sudah kita lalui, pelajaran demi pelajaran sudah kita dapat. Tadi bagaimana Syarifah Mumtaz membacakan kitab Bidayatul Hidayah untuk kita semua. Kemudian itu Syarifah Nur Hayati Assegaf yang tadi sudah menyampaikan kepada kita aneka pengalaman perjuangannya, baik sebagai seorang ibu rumah tangga maupun seorang wanita karir, baik dalam dunia ekonomi, politik maupun sosialnya. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita tadi menjadi pelajaran buat kita yang berguna, yang manfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, ada hal yang menarik. Tadi Ibu Syarifah Nur Hayati Assegaf banyak fokus tentang kewajiban ibu kepada anak-anak. Ada bagian yang mana beliau tekankan betul kewajiban ibu sebagai orang tua terhadap suami maupun terhadap anak. Sementara barusan Habib Hanif Al-Attas fokus pelajarannya tentang ibu-ibu saudara, yaitu sebagai anak. Nah, kalau tadi Ibu Nur Hayati bicara wanita sebagai ibu. Nah, sebagai ibu bagaimana sikapnya terhadap anak. Nah, sementara Habib Hanif tadi membahas soal ibu sebagai anak. Nah, bagaimana kewajiban ibu terhadap kedua orang tua. Nah, dua pembahasan ini sangat menarik karena saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Karena bagaimanapun juga kita semua yang hadir sini, ibu-ibu, ada peran ibu sebagai ibu, ada juga peran ibu sebagai anak. Nah, di sana ada hak dan kewajiban. Nah, jangan melulu kita menuntut hak sementara kita mengabaikan kewajiban. Nah, maka itu saya ingatkan satu hadis yang populer, walaupun hadis dhaif, tapi dia menjadi kuat
karena ada hadis sahih yang lain yang isinya sejalan. Nah, hadis dhaif yang populer itu apa? Biasanya para ustadz, para dai, para guru kalau cerita soal hak ibu-ibu selalu membawakan hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini dhaif, Bu, ya. Sebagian ada mengatakan hadis ini sahih, sebagian lagi ada mengatakan hadis ini hasan, ada lagi sebagian mengatakan dhaif, bahkan sebagian lagi mengatakan ini hadis munkar, hadis yang tidak ada sumbernya, saudara. Tapi terlepas daripada perdebatan itu, ternyata hadis ini kok sering dipakai. Kenapa, Ustadz Habib? Kenapa kok hadis dhaif sering dipakai? Karena ini termasuk hadis dhaif yang ma'mul bihi, hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama. Kenapa? Karena ada hadis lain yang isinya semakna. Nah, jadi ada hadis lain, Bu, hadis sahih. Nah, Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang bertanya tentang ibunya, Nabi mengatakan ilzimha fa innal jannata tahta aqdamil ummahat. Jadi Nabi mengatakan layani kau punya ibu. Sesungguhnya sorga itu ada di bawah telapak kaki para ibu. Bu, isinya serupa gak? Isinya semakna gak? Semakna. Nah, hadis yang kedua ini yang saya bawakan sepakat ulama, hadis sahih. Jadi yang bunyinya ilzimha fa innal jannata tahta aqdamil ummahat, hadis sahih. Sedangkan al jannatu tahta aqdamil ummahat, hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Nah, tapi ibu-ibu di sini menjadi tenang. Oh, pantas sering dibawa oleh kiai, pantas dibawa oleh para ustadz, karena ada hadis serupa yang menguatkan, yang nilainya sahih. Nah, sekarang yang saya mau bahas bukan soal nilai hadisnya, Bu. Kedua hadis ini menginformasikan kepada kita sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Saya minta kepada semua ibu-ibu mengartikan hadis ini dari dua aspek, aspek hak dan aspek kewajiban. Nah, jadi kacamatanya, Bu. Nah, jangan dinilai hanya dari aspek, Bu, ya, hak saja. Nah, banyak yang menerangkan hadis ini aspeknya cuma hak saja tuh. Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti anak wajib taat kepada ibu. Mau disuruh apa aja sama ibu harus turut. Gak boleh jadi anak durhaka. Ibu tuh punya hak sepenuhnya untuk ditaati. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini betul, Bu, benar, saya nggak salahkan. Tapi ibu juga mesti tahu dan pahami, hadis ini juga harus dipahami dari aspek kewajiban. Kalau surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, mestinya kita memahami, oh, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Mau surga dunia, mau surga akhirat, ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya seorang ibu itu sangat berperan mengantarkan hidup anak-anaknya ke surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Makanya kalau kita lihat dari segi kewajiban, berarti melalui hadis ini ibu wajib mendidik anak-anak ibu agar bisa diantarkan menikmati surga dunia maupun surga akhirat. Itu kewajiban ibu. Nah, jadi hadis ini jangan hanya dipahami dari segi hak, tapi pahami juga dari segi kewajiban. Bagaimana anak-anak ibu bisa menjadi anak yang taat kepada ibu kalau ibu nggak didik dengan baik? Bagaimana anak-anak tadi bisa masuk surga dunia atau surga akhirat kalau ibu-ibu menelantarkan pendidikannya? Bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang soleh, patuh kepada kedua orang tua kalau kedua orang tuanya tidak membimbing, tidak membina, tidak mendidik? Nah, jadi jangan melulu kita hanya bicara hak kalau kita tidak bicara kewajiban, Bu. Ada hak, ada
kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Nah, kalau orang tua enggak mendidik anaknya, enggak membina anaknya, kemudian si anak begitu besar durhaka kepada orang tuanya, ya si anak berdosa besar, tapi orang tua juga dosa. Kenapa kau enggak didik? Kenapa kau enggak bina? Kenapa kau enggak bimbing? Kenapa kau enggak arahkan? Nah, jadi sekali lagi ini di sini ada hak dan ada kewajiban. Nah, tadi Ibu Nur sudah menyinggung soal kewajiban orang tua itu kepada anak apa? Bina, sayangi, peluk dia, arahkan ke arah yang benar, ajarkan dia bagaimana cara bersyukur. Ini pelajaran yang luar biasa. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Habib Hanif yang juga tidak kalah luar biasanya. Kita diingatkan, ingat kita sebagai anak yang sudah dididik oleh orang tua, diperhatikan, dibina oleh orang tua, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua ada di atas kepala kita dan orang tua itu tiket kita untuk masuk surga. Bu, tadi betul yang disampaikan oleh Habib Hanif. Sekarang ini di luar dunia Islam, di Australia, di Amerika, di Eropa, bahkan di Jepang, saudara, banyak orang tua yang khawatir kalau usia mereka sudah masuk usia pensiun, kalau usia mereka sudah masuk usia lanjut sekitar 60 tahun ke atas, mereka khawatir. Khawatir kenapa? Mereka akan dikirim ke panti-panti jompo oleh anak-anaknya. Bahkan di Jepang itu dulu ada adat lama, entah sekarang masih dipakai atau tidak, wallahu a'lam. Ini adat tradisi kuno Jepang. Kalau orang tuanya itu sudah lanjut usia, digendong oleh anaknya dibuang ke hutan. Sudah, habis itu ditinggal. Terserah tuh orang tua mau bertahan hidup, mau mati, mau membusuk, saudara. Ada istilahnya, itu adat istiadat di Jepang. Dan Islam gak pernah punya adat istiadat semacam itu. Bahkan dalam ajaran Islam tadi sudah dibahas oleh Habib Hanif, justru manakala orang tua kita sudah lanjut usia, apalagi sudah jompo, kita diminta untuk lebih bersabar. Dan itu merupakan tiket kita masuk surga. Jadi rugi orang yang punya orang tua tapi dia nggak masuk surga karena nggak berbakti kepada orang tua, rugi. Ada yang mengeluh, banyak yang datang kepada saya, Habib ini bagaimana? Saya punya bapak, saya punya ibu, umurnya udah lanjut, ada yang 70 tahun, 80 tahun, bawelnya nggak ketulungan. Dia kalau ngomong diulang-ulang, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Saya bilang dulu waktu kamu masih kecil, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya begitu. Bawel kamu juga nggak ketulungan. Kalau ngomong diulang-ulang depan ibunya, depan bapaknya, kalau udah minta nggak dikasih, nangis. Betul Bu? Ayo ibu-ibu yang punya anak, banyak gak anak-anak kita bawel begitu? Bu, banyak gak yang bawel? Ada gak yang cengeng? Dulu kamu masih kecil ya begitu. Nah sekarang begitu ibumu sudah tua, kan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq, kata Allah dalam surat Yasin. Allah katakan apa? Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya sampai 60, 70, 80 tahun, semakin panjang umurnya, nunakkishu fil khalaq, kami kurangi daripada kekuatan, yaitu daripada kekuatan badannya, kekuatan dirinya. Makanya orang begitu udah tua, Bu, orang kalau udah mulai umur tua, mata mulai rabun, betul. Tapi kalau ngelihat yang hijau kayaknya nggak rabun-rabun. Bu, jujur, kalau udah mulai tua mata rabun nggak? Tulang rapuh nggak? Gigi ompong nggak? Nah, kulit keriput nggak? Nah, jadi makin bertambah umur kita, makin banyak kekurangan dalam diri kita. Tulang mulai rapuh, gigi mulai ompong, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, saudara. Dan itu memang sudah sunnatullah. Itu semua sudah sunnatullah. Dan kalau makin tua lagi, nanti ingatannya akan hilang. Nah itulah sebabnya kalau ngomong diulang-ulang melulu. Baru ngomong ngomong lagi, sampai si anaknya pegel. Nah tapi jangan pegel Bu. Dulu ibu masih kecil begitu juga. Dirawat sama ibu, tapi ada yang lagi bilang, tapi ya Habib, ini ibu dan ayah saya sudah nggak bisa ke kamar mandi, buang airnya di tempat tidur. Ya kamu waktu bayi begitu juga. Bu, kita masih bayi, saya mau tanya, kencing di celana gak?
Di celana gak? Ada yang kencing di kasur gak? Sama. Ibu kita tengah malam bangun, jam 12 malam, jam 2 pagi bangun, dibersihin, takut anaknya gatel, sakit, dikebokin, dibersihin, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, jadi sekarang ini kalau ibu ayah kita sudah tua seperti itu, jangan kaget. Dulu begitulah dia merawat kita saat kita masih kecil. Dan sekarang kita rasakan bagaimana kita rawat anak kita. Nah, ibu-ibu yang punya anak, coba lihat bagaimana ngerawat anaknya. Ingat, dulu ibu kita begitu merawat kita. Nah, maka itu Bu, semua yang ada di sini, yuk mari jadilah ibu sebagai seorang anak yang baik bagi kedua orang tua, dan jadilah ibu sebagai ibu yang baik bagi anak-anak ibu, dan istri yang baik bagi suami-suami ibu. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas gak Bu? Hak ibu banyak, betul. Tapi kewajibannya banyak juga gak? Banyak. Nah, jadi laksanakan kewajiban, insya Allah kita mendapatkan hak kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan melulu kita bicara soal hak aja, soal hak, jangan. Tapi bicaralah soal kewajiban kita. Sama Bu, hidup memang mesti begitu, saudara. Sama, kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, begitu. Negara jangan melulu bicara soal hak, saudara. Hak negara. Hak negara harus ditaati, hak negara harus dipatuhi, hak negara begini, hak negara begitu. Negara juga punya kewajiban. Kewajiban negara mensejahterakan rakyatnya, betul. Menegakkan keadilan di tengah rakyat, betul. Jadi itu kewajiban negara, menjaga harta negara jangan sampai dikorupsi, menjaga bagaimana supaya rakyat itu dapat pendidikan, dapat kesehatan, bagaimana supaya rakyat itu bisa belanja dengan mudah, aman, nyaman, bukan dengan harga yang menjerat leher, bukan. Saudara, itu kewajiban negara. Jadi negara punya hak, tapi pada saat yang sama negara punya kewajiban sama dengan kita. Kita sebagai rakyat juga punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban kita patuh kepada pemimpin. Kewajiban kita menjalankan undang-undang, betul, saudara. Tapi kita juga punya hak. Undang-undang itu dibuat harus adil. Undang-undang itu ditetapkan harus tanpa diskriminasi ditegakkannya. Dan rakyat itu punya hak untuk tidak dizalimi. Jadi hak dan kewajiban harus selalu seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dalam kehidupan bernegara. Bu, siap jalankan kewajiban? Siap jalankan kewajiban? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, mudah-mudahan kalau kita menjalankan kewajiban kita, Allah akan berikan hak kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, kita sama tahu nih, kita nih semua yang hadir di sini nih semua tanpa terkecuali nih. Ya ustadznya, ya ustazahnya, semua yang ada di sini. Masing-masing pasti punya kesulitan. Betul. Betul. Tadi pelajaran yang disampaikan oleh dokter, yaitu Nur Hayati Assegaf tadi luar biasa. Kita kedepankan lebih banyak bersyukur. Tapi beliau ingatkan juga bukan berarti kita tidak bersabar. Bu, syukur dan sabar saudara kembar. Nah, maksudnya apa Habib? Orang yang bersyukur di dalamnya ada sabar. Orang yang bersabar di dalamnya ada syukur. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, la yadkhulul jannah illa sabir wa syakir. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang sabar dan syukur. Jadi sabar dan syukur itu penting, apalagi hidup berumah tangga. Ibu harus bersyukur terhadap segala kelebihan yang Allah berikan kepada suami-suami ibu. Pasti suami kita punya kelebihan. Enggak mungkin suami kita enggak punya kelebihan. Setiap manusia pasti punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi pada saat yang sama, ibu-ibu juga mesti sabar dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh suami ibu. Karena pasti suami kita punya kekurangan. Enggak ada suami yang sempurna, enggak ada. Pasti di satu sisi dia ada keistimewaannya, di sisi lain dia ada kekurangannya. Nah, keistimewaan yang Allah berikan kepada pasangan hidup kita, wajib kita bersyukur. Kekurangan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita, wajib kita bersabar. Syukur sabar itu kunci untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah. Insya
Allah. Jadi kita tahu kita ini semua punya kesulitan, Bu. Ini yang hadir di sini nih, Bu. Ada yang punya kesulitan, yaitu dicoba oleh Allah dengan apa? Kesulitan dengan kehidupan pribadinya. Ada yang punya kesulitan dengan sikap suaminya. Ada yang punya kesulitan dengan perilaku anak-anaknya. Ada yang punya kesulitan dengan utang piutangnya. Ada yang punya kesulitan dengan penyakitnya yang belum sembuh-sembuh. Ada lagi punya kesulitan dengan tetangganya. Ada lagi yang punya kesulitan dengan mertuanya. Ada lagi yang punya kesulitan dengan iparnya. Ada lagi yang punya kesulitan bahkan kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Itu adalah dinamika kehidupan. Nah, kesulitan-kesulitan semacam itu mestinya saudara kita hadapi dengan sabar dan syukur, insya Allah. Nah, kuncinya, sebelum saya akhiri, kuncinya, Bu, ingat saja firman Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali, Bu, berturut-turut Allah ulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Allah ulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kenapa Allah nyatakan sampai 2 kali berturut-turut, ayatnya bersambung, 2 ayat berturut-turut. Nah, ini ada hikmahnya, Bu. Kalau kita tadabbur mengenai ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapatkan hikmahnya. Pertama, saudara, di kedua ayat tadi ada janji sekaligus jaminan dari Allah. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji dan jaminan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini semua, siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha menepati janji? Jawab yang kompak, siapa yang maha menepati janji? Siapa yang tidak pernah ingkar janji? Siapa yang mustahil ingkari janji? Siapa yang maha menepati janji? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, ini kedua ayat tadi itu janji dan jaminan dari Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Yakini itu. Janji dan jaminan Allah pasti terjadi. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, 2 ayat ini sekaligus, saudara, untuk menghidupkan harapan bagi hamba-hamba Allah, saudara, yang mendapatkan kesulitan. Allah tancapkan harapan, pasti nanti ada kemudahan. Pasti nanti ada kemudahan. Nah, sehingga dia berharap dengan adanya harapan itu merupakan obat agar dia tidak putus asa menghadapi penderitaan. Nah, orang kalau nggak punya harapan bisa putus asa. Hati-hati. Orang menderita, sedih karena apapun cobaannya, seberat apapun, kalau dia nggak punya harapan, saudara, bisa putus asa, putus harapan, dan berbahaya. Kalau orang sudah putus asa, putus harapan, nggak sedikit yang bunuh diri. Betul? Betul. Nah, maka itu kedua ayat ini mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Kau punya harapan. Di mana ada kesulitan, kau pasti akan mendapatkan kemudahan. Ingat, jangan putus harapan. Jadi yang pertama tadi janji dan jaminan Allah. Yang kedua menancapkan harapan di hati hamba-hamba Allah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga untuk menumbuhkan, saudara, semangat juang kita mencari solusi mengatasi penderitaan. Di mana itu harapan? Kita akan cari. Terus kita terdorong untuk mencari solusi. Nah, sehingga begitu kita ikhtiar mencari solusi, berikan solusinya berupa. Makanya ayat tadi 2 kali Allah ulangi. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pertama, janji jaminan Allah. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kedua, saudara, untuk apa? Menumbuhkan harapan agar hambanya tidak putus asa saat menghadapi suatu penderitaan. Yang ketiga, itu merupakan support, motivasi, dorongan agar dia mencari solusi untuk mengatasi daripada penderitaannya.
Nah tadi udah barangkali disebut baik oleh Ibu Nur Hayati maupun oleh penanya tadi, di mana ada pepatah dalam bahasa Arab, man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh niscaya dia akan dapat, saudara. Nah makanya lanjutan ayatnya mari kita lihat. Nah, setelah Allah nyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, makanya Allah katakan berikutnya fa iza faragta fansob. Apa arti fa iza faragta fansob? Saudara, artinya kalau kau sudah selesai dari suatu ibadah atau suatu amalan atau suatu pekerjaan, fansob, berdiri tegak lagi untuk melakukan kerjaan yang lainnya. Masya Allah, itu ajaran Allah. Kalau udah selesai satu pekerjaan, jangan ditunda-tunda. Jangan ada manajemen ntar besok, jangan. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Kenapa harus besok? Saudara, makanya tadi Ustazah Mumtaz, saudara, dengan gamblang menyampaikan kepada kita, hidup itu mesti tertib. Buat jadwal kehidupan kita, apa yang mau dilakukan hari ini, apa yang mau dilakukan nanti, saudara. Sebab dengan tertib mendorong kita untuk hidup jadi disiplin. Nah, jangan sekali-kali pakai manajemen tarsok. Tahu tarsok, Bu? Ntar besok, Bu. Ini hari baju kotor cuma 2 pasang. Besok jadi berapa? Jadi 4. Besok jadi berapa? Ntar besok jadi berapa? Sebulan udah segunung tuh pakaian kotor. Bu, jangan pakai manajemen tarsok. Jangan faiza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Nah ini yang terakhir Allah nyatakan, wa ila rabbika farghab. Jangan lupa kepada Tuhanmu lah engkau panjatkan harapan, kau gantungkan harapan. Kita hanya berharap kepada Allah. Jadi kalau kita dapat ujian, ingat ada kemudahan, Allah janji, Allah jamin. Dapat kesulitan, jangan putus asa, Allah jamin, janji, di mana ada kesulitan ada kemudahan. Ayo jangan putus asa, terus berusaha, terus cari solusi, dan jangan lupa bagaimana cara berusahanya, itu tadi kerja keras tanpa ditunda-tunda, jangan pakai manajemen tarsok, dan nggak boleh lupa semua ikhtiar usaha kita harus tetap bergantung mengharapkan bantuan Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah selanjutnya yuk kita baca suratul Fatihah. Bu, saya minta keikhlasannya baca suratul Fatihah, yaitu untuk 3 putri saya yang saat ini sedang hamil mengandung. Yang pertama Ustazah Najwa, sudah 8 bulan, Bu, makanya hari ini nggak bisa datang, agak lemah, sudah 8 bulan, tinggal sebulan lagi, Bu, ya. Yang kedua Sarifah Fairuz, Bu, sudah 7 bulan, saat ini ada di rumah mertuanya di Bandung, Bu, ya. Kemudian yang ketiga Sarifah Zulfa, istri daripada Habib Hanif tadi, itu sudah masuk 6 bulan ke-7. Jadi ada 5 bulan ke-6. Jadi ada yang 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan berturut-turut, Bu. Nah, doakan agar ketiga putri saya tersebut Allah mudahkan dalam kehamilannya, Allah mudahkan dalam kelahirannya, Allah berikan sehat walafiat, baik buat ibunya maupun buat anak-anak yang dilahirkannya. Dan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Nah begitu juga buat kita semua di sini, ibu-ibu yang lagi hamil nih di sini nih, atau ada anak-anaknya yang sedang hamil mau dapat cucu, kita doakan juga biar semuanya juga mendapatkan keberkahan, dijaga, dilindungi oleh Allah, ibu yang hamilnya maupun anak yang akan dilahirkan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada ibu-ibu semua terima kasih. Dan jangan lupa, Bu, insya Allah bulan Agustus nanti akan ada pemutaran kembali konser Kisah Rasul. Bu, setuju tidak? Nah, jadi yang belum pernah ngeliat, yang kemarin nggak sempat ngeliat, insya Allah yang akan datang bisa ngeliat. Ada yang nanya, kalau yang udah ngeliat boleh ngeliat lagi gak? Boleh, kan bayar. Bu,
Bu. Ya kalau bayar terserah yang bayar, betul. Mau lihat sekali, 2 kali urusan dia, betul. Mungkin yang akan datang karena banyak ibu-ibu minta supaya diizinkan juga buat anak-anaknya. Karena film tersebut bagus untuk pendidikan anak-anak. Insya Allah sedang diatur oleh anak-anak saya semua dengan istri saya yaitu Sarifah Mona. Bagaimana mekanismenya supaya anak-anak yang sudah sekolah, bukan anak bayi Bu ya. Kalau yang balita belum bisa, nggak usah diajak. Tapi kalau anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas sudah sekolah, itu masih bisa untuk diajak mengambil pelajaran dari film AI tersebut. Insya Allah. Saya mau tanya dulu ibu-ibu di sini, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, informasi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh saya punya istri Sarifah Mona maupun anak-anak saya Sarifah Rufaidah dan lainnya. Insya Allah nanti akan diumumkan. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.